Aglonema ini adalah hasil perbanyakan dengan cacah batang. Sebenarnya ini muncul 4 mata tunas, tetapi yang 2 ini terlalu dominan sehingga yang 2 lagi lambat pertumbuhannya. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, aglonema ini sebenarnya hasil dari cacahan batang, tapi agak panjang sekitar 2 ruas jari, dan awalnya muncul 2 anakan, dan anakan yang 2 pertama itu sudah dipisah. Nah, ini adalah penampakan 2 tunas pertama yang muncul itu dan sudah saya pisah. Lalu kemudian muncul lagi 4 tunas baru. Tapi sayangnya yang 2 ini sangat dominan. Tapi itu mungkin karena memang mereka tidak munculnya bersamaan keempat-empatnya. Tidak seperti bonggolan yang ini. Mereka munculnya bersamaan dan ukuran mata tunasnya tidak beda jauh. Kalau yang seperti ini biasanya pertumbuhannya merata atau seimbang nanti. Nah, untuk mengatasinya, agar 2 mata tunas yang masih kecil itu bisa muncul, kita harus pisah yang 2 yang dominan ini. Pertama-tama tentu kita harus siapkan dulu alat-alatnya seperti biasa. Ada pisau, kapur sirih, dan obat luka. Oh ya, jangan lupa media tanamnya. Media tanam ini sudah saya lembabkan dulu ya. Ini karena bagian yang mau kita potong agak dalam, jadi ini harus saya bongkar dulu. Biasanya kan kadang saya suka korek-korek saja, tidak dikeluarkan dari pot. Tapi karena keadaannya dia terlalu ke bawah dan susah untuk dikorek-korek, jadi harus dibongkar dulu dari potnya. Oh ya, itu ada daun pancingnya yang sudah menguning. Daun pancing itu berasal dari yang 2 yang sebelumnya itu. Oh ya teman-teman, pemisahan anakan dari bonggol tua ini selain agar mata tunas yang lain bisa naik, juga bermanfaat untuk menghindari anakan ini terkena red spot dari bonggol induknya itu. Karena biasanya bonggol tua itu lama-lama juga suka terserang red spot. Dan kalau kita biarkan nanti dia bisa menular ke anakan ini. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus segera selamatkan dengan memisahkannya.
Jangan lupa olesin obat lukanya dulu, dan setelah itu bonggolnya bisa kembali kita tanam. Selanjutnya, setelah obat merahnya menyerap, kita olesin lagi dengan kapur sirih. Tapi teman-teman boleh pilih kok, gak harus pakai kapur sirih lagi. Pakai obat luka saja juga sudah cukup, atau hanya dengan kapur sirih saja juga bisa. Ini ternyata salah satu anakannya ada bekas luka gitu, tapi bukan red spot. Jadi saya bersihkan dulu, baru kemudian ditutup lagi dengan kapur sirih. Saya biasanya pakai kapur sirih yang bubuk, jadi lebih cepat kering. Atau kadang kalau nggak ada kapur sirih, saya pakai kapur dolomit. Dan untuk penanaman di dasar potnya, saya taruh dulu arang. Kali ini saya akan menanam keduanya dalam satu pot. Dan juga nanti akan saya sungkup. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya selama penyungkupan bagaimana dengan penyiramannya. Selama disungkup, tanaman ini tidak perlu disiram. Karena pada saat penanaman saya sudah melembabkan terlebih dahulu medianya. Barulah setelah 3 atau 4 minggu, sungkupan saya buka untuk mengecek apakah ada daun yang menguning atau media tanamnya sudah mengering. Kalau ada daun yang menguning itu kita buang saja, dan jika media tanamnya ternyata mengering, itu bisa kita siram sedikit untuk menjaga medianya tetap lembab. Lalu teman-teman boleh menyungkupnya kembali atau membiarkan dia terbuka, karena biasanya dalam jangka waktu 3 atau 4 minggu itu akar sudah mulai keluar. Tapi kalau teman-teman takut tanamannya masih lemah, sungkup saja kembali selama 2 minggu lagi. Biasanya 1,5 bulan itu sudah cukup. Teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk saksikan juga video-video berikutnya. Dah.